Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5C Dewi Satika yang soleh dan solehah. Ketemu lagi dengan Bu Neneng. Pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang organ pernapasan manusia. Tapi untuk kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang gangguan dan cara memelihara organ pernapasan manusia. Anak-anak, organ pernapasan manusia kita sudah tahu, kemarin sudah bahas, mulai dari rongga hidung sampai ke paru-paru itu harus kita jaga dan harus kita pelihara supaya terhindar dari gangguan-gangguan yang ada, terutama pada saat ini, apalagi sedang pandemi yaitu COVID-19 yang memang menyerang organ pernapasan kita yang diserang. Di antaranya gejalanya ya sesak nafas. Baik anak-anak, kenapa organ pernapasan kita terdapat gangguan atau penyakit? Yaitu penyebab gangguan pada alat pernapasan manusia ada 3 faktor. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, dan ketiga faktor lingkungan. Yang pertama faktor fisik. Misal pada bayi yang baru lahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Itu pada faktor bawaan yaitu pada faktor fisiknya. Kemudian ada faktor penyakit. Memang faktor penyakit bisa disebabkan oleh virus dan bakteri. Contohnya misalnya influenza atau flu, asma, dan bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Memang itu karena memang terdapat bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan juga mempengaruhi organ pernapasan pada diri kita, yaitu lingkungan yang kotor, karena asap kendaraan, karena debu, karena asap pabrik, atau bahkan asap rokok. Itu bisa menyebabkan organ pernapasan kita bisa terganggu. Contohnya misalnya dengan adanya asap kendaraan atau asap rokok, akhirnya hidung kita atau pernapasan kita menjadi terganggu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan organ pernapasan kita mengalami gangguan atau penyakit. Nah, tadi sudah diterangkan faktor-faktor penyebab penyakit pada pernapasan. Sekarang apa sih penyakit yang menyerang pernapasan kita? Yang pertama ada influenza atau flu yang disebabkan oleh virus yang masuk melalui udara. Dan flu ini juga bisa menularkan melalui udara. Apa saja gejalanya? Misalnya kepala pusing, bersin-bersin, hidung tersumbat, dibarengi dengan demam. Nah, itu flu. Kemudian ada penyakit bronkitis, ada juga penyakit asma, ada juga TBC. Nah, TBC, terus ada juga penyakit ISPA, infeksi saluran akut. Kemudian ada juga flu burung. Selanjutnya masih banyak lagi, ada penyakit-penyakit seperti pneumonia, ada sinusitis, dan juga kanker paru-paru. Itu adalah penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Anak-anak bisa baca untuk lebih jelasnya pada halaman buku LKS-nya atau buku paketnya pada halaman 46, 47, 48, 49, serta 64, 65 di buku LKS. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menjaga organ pernapasan manusia atau pernapasan kita agar terhindar dari gangguan-gangguan tadi? Yang pertama yaitu makan makanan bergizi. Dengan makanan bergizi, tubuh kita juga akan sehat. Kemudian olahraga teratur.
Selanjutnya, istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar. Kita tambahkan lagi yang selanjutnya, hindari penggunaan obat-obat atau minuman-minuman yang beralkohol seperti obat-obatan, misalnya rokok, kita harus hindari. Kemudian ketika kita berpergian atau berkendaraan atau di tempat yang udaranya kotor, menggunakan masker. Seperti sekarang sedang pandemi, kita harus menggunakan masker. Nah, itu adalah cara-cara untuk mencegah atau memelihara organ pernapasan kita agar terhindar dari penyakit. Nah, tadi sudah Bu Neneng jelaskan dengan singkat. Nanti anak-anak lebih untuk penjelasan lebih, anak-anak bisa baca lagi, bisa bertanya, mencari tahu dari berbagai media. Sekarang tugas anak-anak yaitu tugas proyek. Tugasnya anak-anak membuat clipping tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ pernapasan manusia. Mulai tadi dari Bu Neneng sebutkan tadi. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 21 September 2021. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.